Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan materi tauhid kita, pendidikan tauhid. Masih di pelajaran yang pertama, dan pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas mengenai makna dan keutamaan basmalah, kemudian juga faedah-faedah dari i'lam, termasuk di situ ilmu, apa makna ilmu, dan faedah dari rahimakallah, yakni bentuk doa dari pengarang atau penulis kepada kita semuanya yang membaca kitab beliau. Kemudian beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai i'lam. I'lam di antara faedahnya adalah ketika disebutkan i'lam itu sebagai perhatian bagi para pendengar atau pembaca. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwa setelah kata i'lam itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Makanya beliau di sini mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Dan wajib di sini adalah wajib ain, karena yang akan kita pelajari ini adalah pokok-pokok dari ajaran agama Islam yang penting. Al-ula al-ilmu. Keempat perkara tersebut, yang pertamanya adalah al-ilmu, yaitu berilmu atau mempelajari ilmu. Karena orang tidak mungkin menjadi berilmu sebelum dia mempelajari ilmu tersebut. Dan ilmu, wahai anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah Ustaz jelaskan sebelumnya, ilmu kalau ketika tidak disandingkan dengan yang lain, tidak ada embel-embel apapun, cuma disebut al-ilmu sebagaimana yang di sini al-ula al-ilmu, maka ilmu yang dimaksud atau ilmu yang disebutkan secara mutlak seperti ini itu adalah ilmu agama Islam. Makanya Syekh setelah mengatakan al-ilmu, beliau merincinya, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini satu dari 4 perkara yang wajib dipelajari oleh kita semuanya. Yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu al-amalu bihi. Masalah yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi ketika sudah kita mempelajari tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun dinil islam bil adillah, maka kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Yang ketiganya, al-mas'alatu tsalitsah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu yang telah dipelajari dan juga diamalkan tersebut.
setelah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari, maka kita juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Itu maksud dari dakwah. Yang keempatnya, al-mas'alatur rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Perkara yang keempat yang wajib kita pelajari adalah sabar di atas gangguan di dalam mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, ataupun ketika berdakwah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini Ustadz hanya akan membahas mengenai bagian yang pertama saja, yakni al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yakni tentang ilmu secara mutlak, yaitu ilmu ajaran agama Islam, ilmu agama, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal ajaran agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kenapa kok di sini dikatakan mempelajari hal ini adalah wajib ain? Mempelajari, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam itu wajib, yajibu alaina, wajib bagi kita. Dan ini adalah wajib ain di sini. Karena ternyata tiga perkara ini itu adalah perkara penting, dan ini sekaligus pertanyaan di alam kubur. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa ilmu tentang ketiga perkara tadi itu adalah ilmu yang sangat penting dan wajib dipelajari? Karena pengenalan dan pemahaman terhadap ketiga perkara tersebut adalah termasuk pokok-pokok atau landasan ajaran Islam, yang Islam tegak di atas tiga landasan tersebut, dan sekaligus merupakan tiga perkara yang akan ditanyakan di kubur. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang ketika sudah mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan disertai dalil-dalilnya, berarti telah sempurnalah agamanya. Dan inilah ilmu syar'i yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk satu persatu. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah merupakan asas atau dasar atau pondasi agama seseorang. Maka seseorang tidaklah berada di atas ajaran yang benar kecuali setelah mengetahui tentang Allah. Dan bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala pertama dengan memperhatikan ayat-ayat syar'iyyah, yaitu ayat-ayat yang telah ditulis di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara kita mengenal Allah. Dan yang keduanya, anak-anakku sekalian, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah berarti ayat-ayat yang berupa alam semesta ini, yang berupa makhluk-makhluk di alam semesta ini. Dengan kita memperhatikan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, maka kita akan mengetahui pencipta dari makhluk-makhluk tersebut. Bagaimana langit begitu tinggi, tidak ada tiangnya, besarnya segitu, nggak ada tiangnya.
bagaimana lautan yang begitu gedenya, gunung-gunung, dan seterusnya. Dengan memperhatikan, mentadaburi hal tersebut, kita akan mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Nama-nama yang keindahannya mencapai puncak keindahan, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha luhur. Ini yang ketiga, mengenal Allah dengan kita mengetahui nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Dan nama-nama Allah SWT banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang maha luhur dan maha tinggi. Ketika kita sudah mengetahui cara mengenal Allah SWT, maka kelaziman, keharusan bagi kita adalah menerima dan tunduk patuh terhadap segala perintah atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan, apapun yang Allah larang maka kita tinggalkan. Apapun berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita benarkan. Anak-anakku sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah jelaskan secara ringkas mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban mutlak, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap mukallaf, bagi setiap muslim yang dia sudah mendapat beban syariat. Dan ini termasuk bagian terpenting dalam agama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Ketika tidak ada Rasul, maka tidak akan sampai wahyu kepada umatnya. Maka dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui siapakah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah orang itu mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengenalan ini akan berkonsekuensi. Ada kewajiban berikutnya setelah mengenal, bukan hanya mengenal saja. Kalau hanya mengenal, orang kafir juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka meyakini Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Maka sebagai orang muslim berkewajiban setelah mengenal Nabi kita adalah apa kewajibannya? Kita menerima segala ajaran yang telah beliau dapatkan dari sisi Allah, baik berupa hidayah, ilmu yang bermanfaat, ataupun dinul haq, amal yang soleh. Intinya segala ajaran yang beliau bawa berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, maka kita harus terima, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga setelah kita menjelaskan mengenal Allah, mengenal nabinya, yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pengenalan terhadap agama Islam meliputi beberapa perkara, yaitu satu, Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama, memeluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan nanti di akhirat orang tersebut, orang yang memeluk selain agama Islam, termasuk orang yang
merugi. Iya, di dunia udah capek-capek memeluk agama, beribadah sesuai agamanya, ternyata apa? Tidak diterima oleh Allah, bahkan di akhirat termasuk orang yang rugi. Makanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahai anak-anakku sekalian, pengenal agama Islam meliputi yang bagian yang kedua, bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna dan paripurna, sudah lengkap semuanya dari segala sisinya, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, tentang siasah atau politik pemerintahan, dan hal-hal yang lainnya. Yang barang siapa membuat ajaran baru yang tidak ada dalam agama Islam, maka tentu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dalilnya banyak sekali, diantaranya yang sudah kalian hafal mungkin dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukku, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ketiga, Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada dalam Islam sesuatu yang membuat sulit bagi pemeluknya. Dan dalilnya banyak, salah satunya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dan dia tidak menjadikan kesulitan atau kesukaran untukmu dalam agama Islam ini. Yang keempat, bahwa Allah telah menjamin penjagaan terhadap agama Islam ini. Allah akan menjamin tentang apa? Kemurnian ajaran agama Islam ini. Dalilnya dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini tentang pengenalan agama Islam yang meliputi 4 perkara penting tadi itu, yaitu Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Agama Islam sudah sempurna, paripurna dari segala sisinya, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, siasah atau politik pemerintahan dan yang lainnya, maka tidak perlu ditambah atau dikurangi. Kemudian Islam adalah agama yang mudah, maka orang yang beragama Islam maka dia mudah, tidak susah untuk melaksanakan ajaran Islam. Dan yang terakhir, Allah pasti akan menjaga agama Islam ini sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah penjelasan singkat mengenai 3 landasan utama sekaligus 3 pertanyaan kubur yang kelak kita akan ditanya tentangnya. Maka persiapkan diri kita dengan mempelajari ketiga perkara ini, yang mudah-mudahan Allah mudahkan nantinya ketika kita sudah dikubur untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.